Bagaimana supaya punya anak yang soleh dan soleha? Satu, jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih makan uang haram. Tidak ada orang melahirkan anaknya di Indonesia mati kelaparan. Kalaupun ada, pasti itu orang tidak bersosialisasi. Mungkin tinggal di rumahnya tidak keluar-keluar. Di sini keluarga besar ini ada mati kelaparan cucunya? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang mengeluarkan manusia dari perut ibunya tanpa setelah disertai dengan rezekinya. Sayang kita orang tua, Pak, terlalu risau perutnya anak. Tidak usah risau perut anak, itu Allah yang sudah jamin. Ibu masih kecil kan, kita masa kecil ada lagu itu, cicak-cicak di dinding. Apa dia makan cicak, Dek? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal toh. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Gimana ketemunya? Enggak punya bandara. Iya toh? Kapal terbang, kita bisa ketemu di bandara. Tapi ini nyamuk, cicak enggak ada bandaranya. Kok bisa ketemu? Allah yang ngatur rezekinya itu cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Iya kan? Maka Bapak Ibu, pengajian ini pulang jangan cemaskan perutnya anakmu, cemaskan agamanya. Maka ibu-ibu sayang kita berhasil digoda setan. Jangan cemaskan isi perut anak kita. Jangan cemaskan otaknya anak kita, cemaskan akhlaknya. Lihat anak-anak kita sekarang, Bu. Zaman dulu saya kecil, kita masih tahu tabe-tabe kalau orang Sulawesi. Lewat depan orang tua, tabe-tabe. Hah? Anak-anak sekarang mau diinjak-injak itu bapaknya kalau dia lewat. Zaman saya kecil mau makan, tidak bisa kita makan kalau orang tua belum makan. Meskipun sudah lapar. Apa kata mak kita? Tidak boleh kau kasih bekas-bekas tanganmu bapakmu. Itu dulu. Sekarang, Bu, dia makan tinggal matanya disimpankan bapaknya. Makanya anak-anak kita sekarang cerdas tapi tidak mau mendengar. Untuk apa dia cerdas kalau dia lawan kita, Bu? Untuk apa dia cerdas kalau tidak mau mendengar? Maka tip pertama, jangan kasih makan uang haram anak kita. Maka istri yang baik, begitu datang suaminya bawa duit, pertanyaan pertama, bang halal tidak nih? Apalagi kalau suamimu penegak hukum, hati-hati. Bang, biasanya gajimu cuma 7 juta. Ini kok 7.500.000. Dari mana ini 500? Halal tidak? Halal, Bu. Alhamdulillah, mau masuk. Enggak jelas itu, Bu. Saya enggak mau. 500.000 kasih keluar. Saya tidak mau anak saya makan uang haram. Itu baru istri yang soleha. Bisa, Bu? Berat kali. Bu, bisa? 500.000 bisa, 50 juta. Kali 50 juta Ya. 2. Supaya anak kita soleh dan soleha, jangan berikan contoh yang kasar. Jangan berikan contoh yang tidak baik. Kadang-kala saya heran lihat bapak-bapak, tidak mau kalau anaknya merokok. Baru dia merokok depan anaknya. Gimana ceritanya? Awas kalau saya dapat kau merokok, saya tempelin kamu ya. 10 menit kemudian, nak kau pergi beli rokok. Pret. Kalau ada yang bilang rokok baik, suruh anak merokok di depan kita. Tolong dengar baik-baik ini bapak-bapak yang perokok. Saya bermazhab haram. Kalau ada ulama mengatakan makruh, pasti karena dia juga merokok. Apa faedah itu rokok? Saya tidak mungkin tidak bisa saya berpikir kalau tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan Bapak bisa berpikir tidak merokok siang hari. Kenapa? Karena ada motivasi di situ haram. Kalau ada yang bilang merokok baik, besok pulang ini panggil anak atau cucu yang usia SMP, nak kau pergi beli rokok 2 bungkus, 1 untuk kamu, 1 untuk saya.
Pasti Bapak tidak mau. Kenapa? Karena Bapak yakin itu tidak baik. Jangan harap anak kita santun ngomong kalau suami istri kita bertengkar kasar. Betapa lukanya perasaan anak, ibunya dimaki-maki di depan anaknya. Memang kau istri goblok, boros, dilihat sama anak gadisnya. Bagaimana perasaan anak? Boleh bertengkar, boleh, tapi jangan di depan anak. Kalau menghendaki anak yang santun, sopan, orang tua dulu yang kasih contoh. Tak heran sama anak tetangga kita santun. Anak kita sendiri kasar. Kalau ketemu anak tetangga, piye kabare nak? Api-api, ji. Sama ya, bagaimana kabarmu? Wah. Jangan kasih contoh yang tidak baik. Yang ketiga, supaya anak kita soleh dan solehah, kasih nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik, nama selebriti, bukan. Nama-nama yang baik, nama artis, bukan. Nama-nama yang baik itu nama yang ada doa di dalamnya. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Aisyah, istri Nabi. Naurah, bunga. Kasih nama yang baik. Ada yang bilang apa arti sebuah nama? Oh, salah. Bayangkan kalau semua di dalam sini tidak ada namanya. Gimana kita manggil? Hoi. Anu, hoi. Hoi. Itu nama penting. Itu kalau Bapak belajar sejarahnya Nabi, semua aksesoris dalam hidup Nabi itu semua ada namanya. Tongkat Nabi ada namanya. Ontanya Nabi ada namanya. Semua dikasih nama. Nama penting. Coba Bapak Ibu sebut namanya. Minimal saya tahu dua hal. Satu, agama. Dua, suku. Nama siapa? Abdurrahman, Muslim. Sama namamu? Bertus, non Muslim. Ya toh? Ya. Yang kedua, nama suku. Siapa namamu? Margono, Jawa. Siapa namamu? Margana, Sunda. Siapa namamu? Ambot Dalle, Bugis. Jenenge siapa? Tingkong Ha. Tidak mungkin Jawa Tinghong Ha. Iya kan? Maka nama itu penting. Dan apa faedahnya nama nanti di itu dalam hidup? Nama itu doa. Ketika temannya panggil, wahai mutmainnah, mutmainnah, itu semua doakan, wahai kau jiwa yang tenang. Abdurrahman, wahai hamba Allah. Abdullah, wahai hamba Allah. Abdurrahman, yang pengasih. Itu doa. Berikutnya, apa gunanya nama di akhirat? Baca itu kitab Durratun Nasihin. Itu kan nama kita nanti, Bu, dikumpul di satu padang namanya padang mahsyar. Kata Nabi waktu itu matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala. Dan pada saat itu nanti kita diadili satu demi satu. Ibu bapak masih ingat waktu pilkada? Pilpres, pilcaleg, kan ngantri kita tuh, padahal satu TPS 300 orang. Ngantri dari jam 8, kadang siang baru selesai. 300, itu pun TPS-nya ada 8 TPS. Itu pun ada tendanya, itu pun ada AC-nya, ada musiknya, ada konsumsi. Menunggu sampai siang kita menderita. Gimana di padang mahsyar kelak? Dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia? Dan TPS-nya bukan 9, bukan 10, satu aja. Kenapa? Hanya satu Maha Pengadil Allah. Dipanggil kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Itulah fungsi nama-nama Islam. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Mutmainnah, Aisyah, Fatimah, Das'at Latif, Tuti, Tini, Ning, Ningsi, Edi, Jono, di belakang semua. Ini bukan bercanda Pak, ini serius. Ya. Nah Ustadz, bagaimana kalau kita sudah terlanjur nama kita baru tahu hari ini? Diislamkan. Gimana cara diislamkan? Bisa jadi mungkin hari Jumat bikin pengajian bulanan. Oke, sekalian hari ini saya islamkan nama saya. Nama saya tadinya Joni. Nah, hari ini saya islamkan menjadi Muhammad Abdul Joni. Boleh Pak. Masih ingat Pak Harto?
Masih ingat Pak Harto? Waktu belum haji kan namanya di media, bapak-bapak kan itu TVRI, penganut TVRI kita ini kan? Ya kan? Iya betul. Penganut medsos kita Facebook. Kalau usia-usia seperti saya ini kan Facebook. Kalau yang begini-begini TikTok. Ya kan? Itu waktu Pak Harto di TVRI sebelum haji, selalu ke Presiden Soeharto. Setelah Islam, setelah dia haji balik, diislamkan namanya oleh Raja Fat waktu itu, ditambah menjadi Muhammad Soeharto. Ibu Tid ditambah Siti Hartini. Itu nama penting. Kalau tidak ibu bapak dia tidak diislamkan, menunggu bapak nanti sampai kering. Maka islamkan. Nama penting. Nah, yang berikutnya supaya anak kita soleh dan soleha, ibu punya peran memperhatikan medsosnya. Zaman saya Bu belum ada medsos. Orang tua saya sangat hati-hati lihat pergaulan saya. Ibu kasih anak kita masih belasan tahun sudah dikasih handphone smartphone. Bahaya enggak? Bahaya. Siapa bilang? Hasil penelitian Australia. Tahun lalu itu ada di share. Pemerintahan Australia melarang anak di bawah 16 tahun punya medsos. Itu jelas tidak berketuhanan yang Maha Esa. Tidak percaya Pancasila. Agamanya tidak jelas. Tapi dia percaya media sosial merusak anak-anak mereka. Nah lihat anak-anak kita sekarang Pak. Boleh pakai handphone? Boleh. Tapi begitu sampai rumah, ibu periksa itu apa kontennya. Siapa yang didik anak kita sekarang? Medsos. Siapa apa yang dilihat? TikTok. Semua kata-kata kasar ada di situ. Semua kata-kata memaki ada di situ. Gambar-gambar tidak senonoh ada semua di situ. Kalau ibu bilang, itu kan bisa diblokir, mereka tahu ada aplikasi yang bisa membuka blokir itu. Coba lihat anak-anak kita sekarang Bu. Kita usia 14 tahun masih main kelereng. 14 tahun kita masih makin layang-layang. Sekarang 14 tahun anak-anak sudah jadi pembunuh dan pemerkosa. Lihat itu medsos. 14 tahun dia bunuh temannya pakai gunting. 13 tahun sudah hamil. Dan demi Allah orang tua seperti ini percaya tidak akan tenang hidupnya. Anak ini penting. Maka pengajian seperti ini mestinya anak kita dibawa dengar dakwah. Saya ini Bu tidak pernah pondok pesantren, tidak pernah sekolah agama secara khusus. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya kalau sudah sholat subuh dia putar ceramahnya Zainuddin MZ. Dari situlah saya mulai tertarik dengar dakwah. Kalau dengar dakwah minimal saya tahu. Orang kalau dengar informasi itu Bu 3 sasarannya. 1, dari tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana ciri-cirinya? Berarti baru dia tahu. Oh begitu. Baru dia tahu itu. Yang kedua, sikap. Saya setuju itu apa dikata tadi penceramah. Yang ketiga, perubahan perilaku. Maka dengarkan ceramah. Sayang-sayang rumah kita kalau mewah begini, tidak pernah dengar ceramah di dalam rumah. Pagi putar pengajian. Mau tidur jam tidur itu paling enak itu otak menurut psikolog. Itu otak kita gampang merekam ketika mau tidur. Maka ketika mau tidur putar pengajian. Dan saya suka Pak. Setiap saya ketemu emak-emak, bapak-bapak, ustadz, saya suka ceramahmu ustadz. Setiap saya mau tidur, saya selalu putar ceramahmu. Alhamdulillah ceramah saya menjadi pengantar tidur. Coba lihat anak-anak kita sekarang Bu. Renungkan baik-baik, masukkan dalam hati, renungkan hati kita. Di mana dia belajar agama? Ibu tidak sekolahkan sekolah agama. Di rumah tidak pernah dengar dakwah. Orang tuanya tidak pernah nasihatin. Malah anaknya bertanya, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa kata ibunya? Karena bukan tahun kambing, Nak. Nah, berapa rukun Islam? Orang tuanya juga disebut rukun Islam salah-salah. Kawan-kawannya anak-anak hedon. Di sekolah anak-anak hedon. Jadi kapan? Siapa yang didik anak kita?
Maka minimal kalau bapak ibu cinta sama anak, suntik otaknya dengan agama. Caranya apa? Putar pengajian. Dan sekarang hanya orang malas yang tidak mau belajar agama. Semua ada. Dulu zaman saya mau sekolah, mau belajar agama, ada kitab, belum tentu ada duit. Ada duit, belum tentu ada kitab. Ada kitab, ada duit, bahasanya pun bahasa Arab yang kita tidak mengerti. Sekarang semua kitab yang ada di Eropa, di Barat, di Mesir, di Timur Tengah, semua ada dalam genggaman. Tapi sayang, anak-anak kita yang ada isi handphonenya bukanlah pendidikan agama yang memperbaiki moralnya, tapi apa? Tayangan-tayangan yang merusak moralnya. Dan ibu sebagai pengetahuan, itu generasi TikTok kasar kalau memaki. Coba lihat kalau di Facebook, kalau ada protes, itu masih sopan santun tuh protesnya. Iya kan? Tapi coba TikTok. Kasar pak. Itulah generasi kita. Siapa yang salah? Orang tua. Ayo didik anak kita. Demi Allah, anak yang akan mendoakan ketika kita wafat. Tapi sayang, seribu sayang, ketika anak kita lihat ketika dia pergi ziarah kubur ke neneknya hari Lebaran, dia doa tidak, update status OTW ziarah kubur. Sampai di kubur dia tidak doakan itu, dia foto lagi, goodbye grandmother. Dan kalau itu kita biarkan, maka itulah gambaran masa depan kita di kubur kelak. Ibu mau tahu masa depan ibu di kubur, bapak-bapak, lihat anaknya sekarang. Apa tidak bangga ibu ketika anak kita senja, 4 anaknya mereka musyawarah. Ayo, anak pertama bilang, bulan ini saya ngurus emak. Kata adiknya, saya aja dulu bang. Enggak, kamu bulan berikutnya. Apa tidak masalah ketika kita tua, anak kita menganggap kita ini beban? Apa tidak bangga ibu ketika kita sudah tua, anak-anak kita berebut untuk antar pergi umroh? Kita pensiun, mereka anak-anak kita tidak kaya. Tapi apa kata anak-anaknya? Setiap satu anak 500.000 tiap bulan untuk orang tua kita. 5 anaknya 2.500.000 dari anaknya, itu berkah. Ketika kita sudah masuk di kubur, anak bikinkan kita masjid atas nama ibunya. Ketika kita sudah wafat, anak bikinkan masjid untuk bapaknya. Setiap 5 waktu di masjid itu dikirimkan Fatihah untuk orang tuanya. Apa kita tidak berharap begitu? Demi Allah, kejayaan di dunia ini pasti ditinggal. Renungan buat kita yang sudah usia 60 tahun ke atas. Jangan lagi berpikir saya masih 5 tahun. Masih 10 tahun. Itu bisikan setan. Sekarang yang 60. Bapak masih yakin dikasih 20 tahun? Sudah hebat sekali. Lama itu 20 tahun. Tidak. 4 kali aja pilpres. Dan pada saat masuk kubur, anak itulah yang kita butuhkan. Doa-doanya. Nah, Ustadz, bagaimana kita yang tidak punya anak? Bagaimana kita yang sudah terlanjur anak kita susah dinasehati? Wala tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa. Saya mau punya anak penghafal Quran, Ustadz. Anak kita mau penghafal Quran sudah 40 tahun umurnya, susah. Gimana caranya? Biayai anak hafal Quran di pesantren. Sama hukumnya anak kandung. Jadi ibu-ibu yang ada hartanya, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu harta emas ibu? Mas berlian, siapa pakai ibu? Anak. Istri kedua bu. Kawin lagi suaminya ibu. Dia cabutin cincin ini. Cincin nikah kita dulu ibu. Nggak mau keluar dikasih sabun ibu. Dia ambil lagi, kita gelak. Ini dulu waktu usia pernikahan kita. Ini waktu saya ajak kau umroh, saya belikan kau emas Dubai. Terakhir gigi palsumu juga dicabut. Dibungkuslah dia, sapu tangan yang terindah. Simpan di laci. Sayang, jangan cepat kau tinggalkan aku. 3 bulan kemudian dia pergi reuni teman SMA-nya. Ketemu temannya, cinta lama bersemi kembali. Temannya sudah janda. Dia ambillah itu emas-emas yang sudah dia bungkus, dia ambil dengan senang hati, dia bawa ke janda. Dek, ini emas
sudah mati yang punya. Dia tidak bilang lagi wafat, dia bilang lagi kau mati. Ini sudah mati yang punya, pakai saja.